Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah, karunia Allah, kita bisa mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan sama-sama bersujud, menghamba, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah kita pada hari ini dan yang sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis ini menjadi salah satu wasilah kita bisa menghidupkan sunnahnya, mengamalkan ajarannya, dan kelak mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mempelajari adab-adab yang berkaitan dengan tidur. Karena kebetulan banyak yang tidur ini, jadi kita mulai dengan adab-adab yang berkaitan dengan tidur. Mungkin terdengarnya biasa saja, adab tidur ya, adab tidur. Tetapi kalau diresapi Bapak Ibu, waktu kita dalam hidup ini kalau dihitung-hitung banyaklah habis di tidur. Banyak dihabisi atau dilalui dengan tidur. Bayangkan saja Pak, jika Allah memberi jatah hidup kita anggaplah 70 tahun. Baligh di umur 10, berarti yang bakal dihisap Allah berapa tahun Pak? 60 tahun. Karena 10 belum baligh. Dari 60 tahun itu andaikan Bapak tidur setiap hari mengikuti arahan dokter. Yang kebanyakan saya dengar dokter itu minta kita agar tidur 8 jam satu hari. 8 jam itu seperberapanya satu hari? Sepertiga, karena satu hari 24 jam, berarti 8 jam itu sepertiga. Jika itu rutin Bapak lakukan, berarti sepertiga hidup kita tidur. Kalau tadi umurnya 60 tahun, jatahnya itu, jatah yang dihisap tadi, berarti Bapak tidur berapa tahun Pak? 20 tahun. Bayangkan itu Pak. Kita ini kalau dihitung-hitung tidurnya hampir 20 tahun. Sayang aja itu terpisah-pisah. Kalau digabungin 20 tahun gak berhenti-berhenti, udah mirip Ashabul Kahfi itu Pak. Banyak sekali tidur 20 tahun itu. Alangkah ruginya jika yang 20 tahun itu tidak dicatat pahala oleh Allah. Tidak ada catatan amal soleh yang dicatat. Rugi sekali. Belum kamar mandinya. Jadi saya pernah ngitung-ngitung, bayang ngitung-ngitung kasar lah. 60 tahun hidup, 20 tahun di kamar tidur. Nanti tambah makan sama kamar mandi. Kalau setiap hari sejam, itu selama 60 tahun bisa 5 tahun sendiri itu Pak. Makan minumnya aja. Makan, minum, apalagi yang ibu-ibu masak, ke pasar, kamar mandi. Udah 25 tahun. Nanti di jalannya, ngobrolnya, bercandanya, jalan-jalannya, hiburannya, anggaplah 5 tahun lagi. Sudah 30 tahun. Enggak ada pahalanya semua itu Pak. Ya, sisa 30
tahun. 30 tahun di kantor kerja nyari duit, masa mudanya lalai dulu, masa jahiliyah 10 tahun, 15 tahun. Ujung-ujungnya ibadah kita yang sifatnya mahdhah, sholat, itu paling cuma 5 tahun Pak. Dari seutuh hidup kita. Cuma 5 tahun. Itu pun kalau ikhlas. Sudah cuma 5 tahun gak ikhlas dulu, ya Allah. Maka dari itu meski terkesan sederhana masalah adab sholat ini atau adab tidur ini, tetapi kalau kita persiapkan, maka yang 20 tahun akan kita lalui atau sudah kita lalui dalam tidur ini bisa menjadi ibadah. Ada ungkapan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini ungkapan dari seorang sahabat, seorang muslim yang betul-betul tidak mau kehilangan waktu. Kata beliau, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sungguh aku berharap kepada Allah mendapatkan pahala dari tidurku seperti aku mendapatkan pahala dari bangun malamku. Kata beliau, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidurku dicatat pahala seperti bangunku. Nah, ini tidak ada yang sia-sia dari waktunya. Maka dari itu salah satu yang menjadikan tidur kita berpahala adalah dengan menjalankan dan menjaga adab-adab yang diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini hampir 35 adabnya. Kalau dari kedengarannya ayah langka banyak, kapan tidurnya kakek? Nah 35 itu. Tapi kalau dijalankan insya Allah tidak berat, ringan sekali. Yang pertama Pak, ya kita mulai. Adab yang pertama, istihdharu niyatin salihatin 'indan naum. Menghadirkan niat yang baik sebelum tidur. Jadi Bapak, Ibu, sebelum tidur batinnya itu dibesitkan, ya Allah, aku nak tidur agar besok bisa sholat subuh. Aku mau tidur agar besok bisa bangun malam. Aku tidur agar besok bisa begawe lagi, nyari rizki, nyari nafkah buat keluarga. Maka tidurnya Bapak Ibu yang malam itu anggaplah jam 9 bangun jam 5, jam 4, berarti 7 jam. Itu insya Allah 7 jam itu malaikat mencatatnya pahala, 7 jam beribadah. Hanya karena apa Pak? Niat. Innamal a'malu binniyat. Luar biasa hadis ini Pak. Segala-gala aktivitas kita, termasuk tidur kita, nilainya di mata Allah bergantung niat. Jangankan tidur Pak, haji Bapak saja, haji yang jelas-jelas ibadah. Kalau niatnya bukan karena Allah, hanya debu yang tidak ada nilainya itu. Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam risalah Mu'awanah itu memberikan satu semacam kaidah dalam Islam, dalam syariat kita, bahwasanya niat yang baik itu bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi berpahala, menjadi ibadah. Saya ulangi lagi, ini kaidah Pak ya. Niat yang baik itu bisa mengubah amalan yang hukumnya mubah. Mubah itu apa sih? Mubah itu dilakukan tidak ada pahala, ditinggalkan tidak ada dosa. Jadi tidak ada pahala, tidak ada dosa, itu mubah. Tapi yang mubah tadi, jika Bapak niatkan untuk hal-hal yang baik, itu bisa jadi ibadah. Saya kasih contoh ini. Minum ini Pak, nah minum nih. Sebetulnya saya gini minum, nggak ada pahalanya itu Pak. Tidak ada pahalanya.
Tapi kalau saya minum dan hati saya, ya Allah biar suara saya ini enggak serak. Jadi kalau ceramah, tausiah lebih jelas. Bisa dipahami. Yang kedua saya niatkan Pak ya. Enggak perlu nawaitu, cukup di batin, ya Allah aku nak minum untuk bisa melanjutkan ceramah. Yang kedua ini Pak, pahala. Niat yang baik mengubah yang mubah jadi berpahala. Tidur itu enggak ada pahalanya. Dan enggak ada dosanya nak tidur. Itu mubah. Tapi jika Bapak niatkan itu untuk bisa ibadah, ya besok mau aktivitas lagi, maka itu semua berpahala. Maka betul kata Nabi Muhammad SAW, niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Artinya apa? Amal tanpa niat enggak ada artinya. Tapi niat bila pun tidak diamalkan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya insyaallah mulai nanti siang juga enggak apa-apa, enggak harus tidur malam. Tidur siang pun. Niatkan ibu, bapak kalau tidur, ya Allah ngebasin betin dalam hatinya. Agar aku besok bisa sholat subuh lagi. Cukup. Itu akan membuat tidur bapak berpahala. Kira-kira jelas Pak ya? Insya Allah. Ini sederhana tetapi jika tidak diamalkan seumur bapak nggak pernah mengamalkannya. Dan 20 tahun tidur tadi nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin pernah dengar hadis lemah lah Pak ya. Tidurnya orang puasa ibadah. Kalau di bulan Ramadan sering dikeluarkan itu. Nah, itu sebetulnya bukan hadis. Tetapi secara makna betul. Kalau orang berpuasa, sebutkan dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, Nabi itu melarang sendirian dalam dua hal. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yanama ar-rajulu wahdahu aw yusafira wahdahu. Kata Nabi, ya Nabi melarang ya sallallahu alaihi wasallam melarang sendiri dalam dua hal. Tidur di kamar sendirian atau di rumah sendirian dan safar sendirian. Ya, safar sendirian. Kenapa enggak boleh tidur sendirian Ustaz? Ya ini selama memungkinkan Pak ya, enggak wajib, tetapi anjuran Nabi. Karena orang tidur itu seringkali melakukan hal yang dia tidak sadar atau mengalami gangguan-gangguan tertentu yang dia kalau sendirian akan sulit menghadapinya. Saya dulu ingat betul di pondok punya teman sering mengalami yang kita sebut dengan tindihan. Tahu tindihan Pak? Tindihan itu tidur seperti dicekek setan, seperti mau dibunuh setan, didatangin raksasa, tapi dia tidak bisa ngelawannya. Dia Allahu Akbar, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Seperti mau dibunuh itu. Itu kalau ada teman kebetulan karena di pondok dulu satu kamar 4 orang, kita bangun, woi bangun woi, tidak sadar kita siram kenyo. Itu kalau nggak ada teman Pak, mengas dewek dia itu Pak, bisa berjam-jam dia menghadapinya. Disitulah hikmah bisa tidur, kalau bisa tidur itu ada kawannya. Lebih daripada itu mungkin dapat serangan jantung malam-malam, mungkin malam-malam mendadak ngelindur dan lain sebagainya. Kalau ada teman, insya Allah hal-hal semacam itu bisa diringankan, bisa diantisipasi. Itu hikmah atau saran dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalau anak-anak kita, kalau umur sudah 10 tahun harus dipisah dari anak laki-laki. Jangan tidur bareng, khususnya anak laki dengan perempuan. Wa farriqu bainahum fil madaji', kata Nabi. Kalau anakmu sudah umur 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Jangan dibiasakan anak kecil kita umur 10 tahun masih tidur sama kakaknya. Itu akan menimbulkan sifat-sifat dan efek-efek yang
negatif. Yang ketiga, adamun naum haitsu yarahun nas. Janganlah tidur di tempat yang kelihatan banyak orang. Yang kelihatan banyak, misal bapak ngantuk di kantor. Di ruangan itu kan banyak yang tidur. Kalau ngantuk nih cari musola, cari ruang-ruang yang istilahnya sepi. Ya, di kantor tidur, istirahat, berebah. Jangan tidur depan banyak orang. Kenapa? Kalaupun tidak ada tempat, ya sudah tidur di tempatnya, dilihat banyak orang, tapi upayakan ditutup semampu mungkin. Terutama bagian mulut. Kalau ada masker, tutup masker. Itu sunnah Nabi, Pak. Kenapa, Ustadz? Demi menjaga muru'ah. Muru'ah itu apa sih? Ya semacam kewibawaan lah, Pak. Kalau ada bos, segagah apapun bos itu, ya, sekarisma apapun bos itu, tapi kalau pernah tidur di depan karyawannya mangap begini, sudah itu Pak, grade-nya turun di mata karyawannya itu. Oh, begini ngorok pula. Kalau divideokan pula sama, nah, diviral ke. Nah, itu menghilangkan muru'ah, menghilangkan karisma pada. Makanya bapak-bapak ini, termasuk saya Pak, sehebat-hebatnya kita di luar, di depan mahasiswa, di depan jamaah, kalau bapak mungkin di depan temannya, karyawannya, tetapi kita tidak sekarisma itu di depan istri, Pak. Kenapa? Istri tahu ngorok kita, mangap kita, galau-galau aib kita saat tidur tuh, lah tahu galau wong rumah itu. Makanya grade kita turun itu di depan istri. Ya. Nah, itu saran Nabi Muhammad SAW, jangan tidur di depan umum. Cak bapak nih ya, yang lagi pengajian ini kan ada yang ngantuk-ngantuk. Kalau memang ngantuk, nah tidak apa-apa. Jangan sengaja nian mak ini, kakek mangap, ngorok, ya, dan lain sebagainya. Itu adab yang ketiga. Yang keempat, ini adab yang sangat luar biasa. Alla yanama wa laysa fi qalbihi ghillun wala hasadun li ahadin minal muslimin. Hendaknya seorang muslim itu kalau tidur hatinya sudah bersih dari dengki, dendam, iri. Maksudnya gimana, Ustaz? Saya ingat betul petuah wasiat pesan dari Al-Habib Ali Jufri, ulama besar dari Yaman. Kata beliau, kalau tidur, sebelum tidur Pak ya, selain niat kebaikan tadi, kalau bisa diamalkan amalan ini Pak, apa itu? Ya Allah, ikrarkan dengan hati yang tulus dari hati kita, ya Allah, mohon Engkau saksikan, aku telah memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Setelah itu Bapak tidur. Masya Allah, kita akan tidur dalam keadaan hati yang bersih. Andai pun Allah ambil nyawa kita malam itu, maka Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang baik. Sanggup Pak insya Allah? Insya amalkan Pak, oh nikmat sekali. Pak Ustadz, kalau mak ini mak manu, ya Allah, sebelum tidur aku mohon saksikan, aku maafkan semua orang yang pernah menyakiti aku, kecuali si kok beh. Nah masih ada juga, nak dikecuali ke si kok beh. Napo bu, yang si kok itu, woi hati aku sakit nian sama dia Ustadz, tersayat-sayat rasanya. Kalau namo dia disebutkan di kuping aku, woi rasanya gemeter hati. Itu setan itu Pak, bu, buang jauh-jauh.
Nikmat sekali Pak. Tidur dalam keadaan hati yang heran itu Pak ya, masalah hati. Saya ingat betul pesan dari Kiai Haji almarhum Maimun Zubair almarhum. Insyaallah beliau orang soleh, orang baik, wali Allah Subhanahu wa taala. La uzaki 'ala Allah ahadan. Beliau pernah berpetuah begini Pak. Pakai bahasa Jawa sih, cuma terjemahnya kurang lebih, kamu santri-santriku, jamaahku, jika tidak bisa tirakat, tahu tirakat Pak ya? Ibadah gitu, tidak bisa baca Quran, berjuz-juz setiap hari, tidak apa-apa. Kamu tidak bisa bangun malam, tahajud, berrokaat-rokaat, tirakat itu tidak bisa, tidak apa-apa. Kamu nggak bisa puasa Senin Kamis, tirakatnya tidak apa-apa. Asalkan satu aja amalannya, apa? Duwe hati sing apik, punya hati yang bagus. Hatinya nggak benci sama orang, hatinya nggak iri sama orang, nggak dengki sama orang. Cukup. Percuma sholat malam 8 rakaat nangis-nangis, tapi sama tetangganya udah 20 tahun nggak teguran. Percuma punya sholat, percuma dalam tanda kutip Pak ya, akan digerogoti itu pahala, andai pun diterima sholat malamnya, habis untuk mengampuni, mengimbangi dosanya benci wong muslim. Makanya salah satu doa yang tidak pernah kita tinggalkan ba'da sholat, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Perhatikan Pak kalimat setelahnya. Wala taj'al fi qulubina ghil lilladzina amanu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Apa makna ghil? Ghil itu artinya dengki Pak. Artinya wala taj'al ya Allah, kami mohon jangan kau jadikan fi qulubina, di hati-hati kami, ghillah, kedengkian, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai Pak, Bu, Bapak tadi pesan Kiai Maimun Zubair tadi, andaikan kita tidak bisa puasa Senin Kemis, tidak bisa zikir beribu-ribu kali, tidak bisa baca Quran yang berjos-jos, cukup menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bagus. Perhatikan ayat Al-Fajr, ayat terakhir Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke surgaku. Wadkhuli jannah. Masuklah ke dalam. Siapa yang kau izinkan masuk ke dalam surga ini? Ya Allah, yang hatinya sudah mutmainnah, jiwanya sudah mutmainnah. Apa mutmainnah itu? Lah tenang. Kalau dia iri, dengki, kapan tenangnya Pak? Tetangga bangun rumah dia pusing, padahal seharusnya yang pusing yang bangun rumah. Tetangga, dulur, sahabat, bahkan adik kandung sendiri beli mobil mewah, dia yang gelisah, iri tadi. Padahal yang seharusnya gelisah yang beli mobil kredit. Ini bahasanya ringan Pak ya, memiliki hati yang bersih, tapi pengamalannya berat sekali Pak. Kenapa saya katakan berat Pak? Masalah hati bersih ini. Jangankan orang yang nggak sholat tuh Pak, yang nggak sholat di luar sana, di masjid saja sama-sama jamaah kadang Pak, bisa nggak teguran. Bahkan di masjid itu ada sayap kanan, sayap kiri. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Sebegitu susahnya jaga hati itu Pak.
Dan itu banyak, saya yakin semoga tidak terjadi di masjid kita yang tercinta ini. Banyak masjid kami dikonsultasikan. Ya. Yang ribut antara pengurus lama dengan pengurus baru. Antara jamaah dengan pengurus. Sama-sama wong sholat itu. Mas sanggup dia tidak berani sholat di kiri karena di kanan ada yang gak dia mau. Nah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita, bersihkan hati kita. Insya Allah. Nah biasanya Pak ya, hasad, iri itu dengan sesama profesi. Kalau dokter jarang iri sama ustadz Pak. Iri yang jelek ya. Dia dokter itu irinya sama dokter yang lain. Kalau ustadz biasanya irinya sama ustadz yang lain. Nah, kalau pemborong biasanya irinya sama pemborong yang lain. Kalau PNS satu kantor irinya sama, jarang ya, berbeda profesi itu saling. Kalau imam masjid ya irinya sama imam masjid yang lain. Khotib sama khotib. Itu bayangkan kalau saya ceramah misalnya sepi nih, tekati yang datang, lah dikit tidur pula, misal. Tahu-tahu ada ustadz yang satunya kalau dia ngisi rame, oh itu pintu masuk untuk saya, setan tuh Pak, bisikin saya. Kau kalah sama dia, nah luar biasa. Termasuk ya Pak ya, mohon maaf, semoga saya tidak melampaui batas dan tidak mengusik permasalahan nasab yang sekarang diungkit-ungkit itu Pak. Ya Alhamdulillah di Palembang nggak ada pengaruhnya. Hubungan kita dengan habaib baik nian. Ulama dengan habaib di Palembang ini contoh terbaik. Kita saling menghormati, saling menghargai. Tapi yang protes-protes itu Pak, sudah bukan ilmiah lagi. Udah dengki Pak, iri. Masa ngomong habaib itu antek Belanda? La haula wala quwata illa billah. Ya kalau ada oknum habib yang akhlaknya buruk, ya nggak usah diikutin, itu saja kok, gampang. Tapi itu kan tidak memutus nasab. Memang kalau anak kita maling, nasabnya bukan anak bapak lagi. Misal naudzubillah ada bapak punya anak maling atau candu narkoba, putus nasabnya Pak. Ya enggak putus lah. Akhlak mah akhlak. Ya, naudzubillah, semoga di masjid kita ini juga kan banyak guru-guru kita dari habaib di sini. Ya Pak ya, jangan Pak. Enggak perlu kita masuk ke ranah yang semacam itu. Ya. Ngeri sekali kita lagi. Saya khawatir kalau di belakang ini ada komunis juga Pak. Nak mecah belah kita. Jujur sepengalaman saya, pengamatan saya, yang terpengaruh di Sumatera ini cuma Lampung. Palembang nggak ada. Kemarin Ustadz Abdul Somad dengan lantang mengatakan tidak berpengaruh di tanah lancang kuning ini. Maksudnya di Riau tuh Pak. Nggak terpengaruh. Tapi di Lampung Pak, saya kebetulan ngisi tiap bulan di sana. Oh, saya pernah di stop lagi ceramah Pak, bulan lalu. Padahal temanya bukan masalah Habib, masalah sholat berjamaah. Tapi ada pertanyaan dari jamaah, ya saya jawab. Ada satu orang nyetop saya dengan cara yang kasar. Ya sudah, saya katakan Bapak yang sopan, kalau mau macam-macam lah Pak ya. Intinya di Lampung itu sangat terpengaruh. Kuncinya kalau dilihat, diamati dari kalimat-kalimat orang-orangnya, iri Pak sama habaib itu. Karena gimana umat ini sama habaib itu sayang, cinta, hormat. Ya. Dia nggak dapat, dia ini tidak dihormati, ya. Dan lain sebagainya. Insya Allah saya yakin di Palembang ini, dan mungkin kenapa para habaib itu nyaman di Palembang Pak. Sampai ada kampung dewek di Kuto sana. Karena wong Palembang ini
Ndak kate iri-irian Pak. Nerimo galo, wong kita galo, siapapun datang Palembang nih kami sambut. Saya juga heran kenapa di Palembang dari Sumatera ini terbesar, bahkan mungkin se-Indonesia, itu Palembang. Tempat berkumpulnya para habaib. Ada rahasia di hati orang Palembang itu. Wong kita ini kate, iri-iri, lado bagiannya galo. Ya, lado bagiannya galo Pak. Sudah, datang asal makan pempek bareng, ngirup bareng sudah. Ya, insya Allah itu menjadi, kita jaga Pak ya, kita jaga seterusnya, kita wariskan. Baik, sebelum tidur sunnahnya membersihkan hati tadi. Ya Allah, mohon engkau saksikan, tidak ada, aku telah memaafkan semua yang pernah menyakiti dan menzolimiku. Yang berikutnya, ini saya termasuk kadang-kadang belum bisa mengamalkannya juga nih Pak. Yang kelima ini, jangan tidur dalam keadaan kenyang. Adamus syaba' qabla naum. Jangan kenyang sebelum tidur. Kami ini penceramah Pak ya, mak mano ndak kenyang. Ceramah sampai jam 10 Maulid Nabi. Kaget dihidang nasi minyak. Makan kami. Kadang-kadang ngambilnya dikit, tapi tuan rumah nyindok kenyang. Balik, makanya rata-rata Ustadz Habib di Palembang digemuk galau Pak. Wah. Kalau bisa Pak ya, jangan tidur dalam kondisi kenyang. Secara medis pasti nggak sehat. Secara syariat akan membuat tidur menjadi berat. Berat, kalau sudah berat, saro bangunnya. Lah kalau sudah saro bangunnya, lewat sholat kaki. Lewat tahajud, lewat subuh. Gara-gara perut yang kenyang. Yang ketujuh, yang keenam, ghaslul yadaini idza kana fihima atharud dasm. Cuci tangan khususnya kalau habis makan daging yang berlemak. Kata Nabi Muhammad, man bata, barang siapa yang tidur, wa fi yadihi ghamrun, dan di tangannya ada bekas lemak, fa asabahu syai'un, kemudian dia tidur dan saat tidur dipatok ular, disengat kalajengking. Kata beliau, jangan nyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya dewek. Maksudnya apa kalau bisa? Karena itu akan mengundang serangga Pak ya. Kalau kita tangan, jangankan itu, yang manis-manis misalnya coklat atau nasi atau tidur, itu akan mengundang datangnya serangga-serangga dan mengganggu tidur kita. Yang ketujuh, ini juga sunnah bagus. Dulu saat saya di Mesir sering mengamalkannya, tapi di Indonesia ini agak sulit juga. Apa itu? Pakai celak. Kalau mau tidur pakai celak. Tahu celak Pak? Yang di sini. Al-iktihal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil ismit." Wahai umatku, gunakanlah batu ismit. Batu ismit itu batu hitam yang ditumbuk nanti dipakai untuk celak itu. Indan naum, saat kamu mau tidur. Kenapa ya Rasulullah? Apa dia manfaatnya tidur pakai celak? Fa innahu yajlul basar wa yumbitus syar. Karena sesungguhnya menggunakan celak sebelum tidur akan mempertajam penglihatan dan menumbuhkan rambut. Kalau bisa diamalkan bagus Pak. Cuma saran saya, kalau Bapak mau praktek nanti malam, njuk tahu uang rumah. Kaki uang tua bang, nah apa bengep matamu? Nah, bukan bengep, aku jalankan sunnah kata Pak Ustadz. Nah, jadi Pak, yang kedua, kalau nak pakai punya uang rumah, celaknya izin. Nah, ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya berwudu. Berwudu, kata Nabi, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma ittaji' 'ala shaqqika al-ayman."
Jika kamu mau mendatangi tempat tidurmu, nak tidur, berwudulah seperti wudunya orang mau sholat. Artinya wudunya itu serius, bukan mentang-mentang nak tidur wudunya seadanya baik. Ya di sunnahnya diperhatikan, jumlahnya diperhatikan 3 kali sebelum tidur. Kenapa? Apa faidahnya Ustadz? Wa hadzal wudu' sunnatun ala kulli hal. Sebetulnya wudu ini sunnah dalam semua kondisi, termasuk dalam kondisi tidur. Wa huwa min asbabi hifdzil 'abdi minasyaitan athna'an naum, dan itu salah satu penyebab perlindungan Allah dari godaan setan. Kalau orang dalam kondisi wudu, saya pernah baca biografinya Jenderal Sudirman. Salah satu amalan beliau itu tidak pernah batal wudu kecuali langsung wudu. Luar biasa. Tidak pernah batal wudu kecuali beliau langsung wudu. Selalu dalam kondisi wudu. Dalam hadis Nabi disebutkan la yuhafidhu 'alal wudu illa al-mu'min. Tak mungkin wudu kecuali orang yang beriman. Nak berangkat gawe, habis mandi, mau siap-siap ke kantor, ambil wudu. Jadi berangkat ke kantor, berangkat dalam kondisi suci. Mau keluar jalan-jalan sama keluarga, ambil wudu. Berkendaraan dalam kondisi wudu. Kenapa Ustadz? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang suka bersuci itu, Pak. Nah, termasuk saat tidur. Dan dulu saya sempat berpikir begini, Pak. Hilang ngantuknya ti wudu, ngantuk wudu pula hilang. Tapi rupanya tidak, Pak. Kalau memang kita ngantuk, kemudian memang niat wudunya itu untuk tidur, justru tidur itu akan lebih berkualitas. Karena kalau kita posisi kering nian, tidak kate wudunya, kemudian tidur, itu kenceng galoh, otot kenceng, pikiran kenceng, saraf kenceng. Tapi kalau kita wudu, sendi-sendi ini menjadi kendur lagi. Saraf-saraf yang kejang-kejang tadi, yang kencang-kencang tadi, pacak lagi kendur. Tidur itu lebih lelap. Ya. Nah, itu sunnahnya. Yang berikutnya, yang ke-9, mohon maaf ini, kalau baru berhubungan badan dengan istri, maka cucilah kemaluan, dan jika tidak sanggup mandi di malam itu, maka minimal wudu sebelum tidur. Bahkan tayamum sebelum tidur. Jangan tidur dalam kondisi junub yang tidak diselingi dengan wudu. Mohon maaf, baru berhubungan mungkin capek langsung klepek. Nah, usahakan masuk kamar mandi, ambil wudu, cuci kemaluannya, tidur. Ya, cuci kemaluannya, tidur. Kata Nabi Muhammad SAW, Kana idza arada an yanama wa huwa junubun, Nabi setiap kali mau tidur dan saat itu dalam kondisi junub, ghassala farjahu wa tawadda lis-shalah, beliau akan cuci kemaluan lalu wudu seperti untuk salat. Nah, itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu dulu Bapak Bu. Ya, kakek enggak tidur-tidur kalau mak ini banyak nih. Ya. Nanti kita lanjutkan apa saja ayat-ayat yang dibaca sebelum tidur, sunnahnya apa, nanti kita akan pelajari itu di pertemuan yang akan. Sampai di sini Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, dipersilahkan, monggo. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai kegiatan sebelum tidur, tadi dikatakan bahwa bukan saat tidur saja, kegiatan sehari-hari pun begitu.
dikatakan bahwa sesuatu itu akan menjadi ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Nah, sekarang yang saya tanyakan, dalam kondisi kita yang sudah berniat untuk ibadah kepada Allah, di dalam itu kita melakukan sesuatu. Misalnya, kita dalam keadaan puasa. Berpuasa itu kan kita menginginkan bahwa kita beribadah kepada Allah. Dan di dalam keadaan berpuasa tersebut kita melakukan suatu ibadah lain. Apakah ibadah-ibadah lain itu harus berniat lagi khusus begitu? Jadi tidak bisa mencakup. Kan tadi kita ingin beribadah kepada Allah pada hari ini, melingkupi tadi itu puasa yang awalnya. Nah, sekarang apakah ibadah-ibadah lain yang terjadi pada hari itu harus khusus untuk dilakukan suatu niat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau contohnya puasa tidak pas. Artinya kalau dia puasa kemudian di tengah jalan, di tengah puasa itu dia banyak kebaikan-kebaikan yang lain, apakah niat khusus? Iya. Tetapi kalau dari pagi misalnya bangun tidur, ya Allah, dan ini sering kami lakukan juga Pak Haji, pagi-pagi, ya Allah, seluruh aktivitas kebaikanku hari ini kuniatkan hanya untukmu ya Allah. Sudah. Apakah itu bisa mencakup semua amal-amal yang kita lakukan dalam satu hari? Tergantung. Kita bedakan antara ibadah mahdhah dengan ibadah bukan mahdhah. Kalau mahdhah butuh niat khusus. Salat Bapak kayak zuhur ya butuh niat lagi, salat kayak qobliyah, ba'diyah ya niat khusus lagi. Enggak bisa niat pagi tadi aku nak ibadah galau-galau hari ini kuniatkan karena Allah, enggak. Harus diniatkan untuk setiap ibadah mahdhah. Tapi yang ibadahnya tidak mahdhah, yang tidak mahdhah itu seperti tadi aku nak makan biar sehat, biar bisa ibadah, kaget aku misalnya ketemu uang senyum, aku niatkan. Apakah itu butuh diniatkan setiap setiap saat? Saran saya begini Pak, bayangan niat itu jangan nawaitu aku mau puasa, aku senyum gitu, enggak. Spontan Bapak senyum dan pasti terbesit di dalam pikiran, aku nak nyeneng ke dia. Terbesit dalam pikiran, tidak mungkin dia melakukan satu amalan bergerak dari ruang hampa, enggak mungkin. Pasti ada sesuatunya yang mendorong dia. Ya. Jingok misalnya ada ustadz, Assalamualaikum ustadz, pasti karena ingin menghormati dia. Nah, dengan spontan begitu saja cukup untuk menjadikan itu ibadah. Jadi demi kehati-hatian saran kami tetap diluruskan niat itu. Setiap kita mau beraktivitas walaupun bukan ibadah mahdhah. Nah, untuk menutupi kelalaian kita, namanya kadang-kadang enggak hadir nian Ustaz, memang enggak besit nian. Ada wong jatuh di depan kami, langsung kami tolong baik. Tanpa aku nak nolong dia misalnya gitu ya. Maka dengan niat umum kita di pagi hari tadi, ya Allah, ku niatkan semua kebaikanku hari ini untuk Allah. Semoga dengan niat umum tadi bisa menutupi kealpaan kita dalam niat dalam beberapa amalan yang kita lakukan dalam hari itu. Ya. Insya Allah begitu Pak Haji. Jadi kalau saran kami, setiap perbuatan diiringi dengan niat. Tapi ya tadi niat tadi nggak perlu aku niatkan begini enggak. Spontan lihat ada wong jatuh baik kepleset, langsung kusambut tangannya. Itu saya yakin tergerak karena ada keinginan dia nak menolong.
Itu berpahala Ustadz, insya Allah nolong. Ya, insya Allah berpahala. Ya, innamal a'malu binniyat. Nah, ada lagi Pak, silakan. Cukup aja ya, atau ada? Kita syuruk jam berapa? Lah masuk aja ya? Ya sudah. Semoga sebetulnya begini Pak. Mungkin pernah kami sampaikan dan akan kami sampaikan lagi dalam beberapa kesempatan. Kajian adab itu kan kajian yang sehari-hari Pak ya. Ringan-ringan. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mengamalkannya. Nah, ada 3 hal tujuan paling utama sebetulnya dari kajian adab ini Pak. 1, pastinya menambah ilmu. Kalau ada ya adab yang kita, baru tahu Ustaz, kalau pakai celak itu sunnah sebelum tidur misalnya. Nah, dapat ilmu baru. Tapi kalau Bapak sudah mengamalkan yang disampaikan, aku lah tahu galau itu yang disebutkan Ustaz tadi. Maka niatkan, jika yang Bapak amalkan itu selama ini karena kebiasaan, maka itu enggak ada pahalanya. Maka niatkanlah melakukan itu karena ingin mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Ustaz, akulah memang mengamalkannya dan aku niatkan memang menjalankan sunnah Nabi. Maka tujuan yang ketiga, mohon Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapat hari ini, sampaikan ke anak cucu. Agar akhlak Nabi Muhammad ini bisa terwariskan terus. Jok tahu nak, jok tahu istri nak, tadi dapat ngaji, kata Ustadz, sunnahnya sebelum tidur, kita maafkan wong, galau-galau kita maafkan. Sampaikan ke istri, mungkin istri nggak ikut pengajian hari ini. Kalau istri banyak yang ribut sama orang mungkin, nasihati istri kita untuk maafkan semua orang. Ya, jangan nyimpen dendam, jangan nyimpen benci sama siapapun. Nah, itu Pak ya. Jadi apa yang kita dapat jangan sungkan untuk disampaikan kepada anak, cucu, murid, bahkan mungkin karyawan mungkin, agar sekali lagi kita bisa membumikan adab dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.